Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya Desti Priyanti, saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 7. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang mengenai perencanaan bisnis dan penerbitan pers, yaitu pada halaman 98 yang bersumber dari buku Dr. Totok, dan simak ulasannya di slide selanjutnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pemaparan saya mengenai materi saya, itu perencanaan bisnis dan penerbitan pers. Nah, di mana sebelum memutuskan untuk terjun langsung ke penerapan dari bisnis dan penerbitan pers ini, itu di mana pengusaha dan atau investor-investor yang ada di dunia, itu khususnya di Indonesia, itu melihat terlebih dahulu perkembangan dari situasi-situasi tertentu dari berbagai macam bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ini, yaitu khususnya di kehidupan masyarakat ini. Penerbitan pers ini bergantung pada kehidupan masyarakat. Ini mana kenapa? Itu karena ini sangat-sangat penting dari perusahaan-perusahaan penerbitan pers ini, itu bersangkut pautnya kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang bisa menentukan bagaimana berjalan langsungnya dari penerbitan pers ini, itu dimana kita melakukan perencanaan bisnis ke dunia bisnis yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Nah, dimana juga itu pada masyarakat di era globalisasi ini yang mengakhiri pada abad ke-20, yaitu serta era informasi-informasi yang ada di Indonesia, itu menandai dimulainya milenial ketiga, yaitu menghadirkan atau goncangan-goncangan besar bagi perkembangan di pers atau penerbitan pers yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, akibat kebebasan ini, bisnis penerbitan pers berjalan dengan lancar, yaitu dimana kita juga perlu membatasi hal-hal yang menyangkut perencanaan bisnis ini, sehingga penerbitan pers yang ada di Indonesia, perusahaannya ada di Indonesia maupun di luar, berjalan dengan lancar dan tidak ada pengaruh sama sekali dari hal-hal yang ingin kita ulaskan, kita cabarkan ke dunia luar maupun di dalam Indonesia ini. Nah, perencanaan bisnis dan penerbitan pers ini, itu akibat kebebasannya bisnis penerbitan pers ini yang selama ini telah dibatasi, yaitu dan tidak terbuka lebar dari suatu perencanaan bisnis yang dilakukan. Nah, yang dimana telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu mengisyaratkan bagaimana siapa saja yang boleh melakukan mendirikan penerbitan pers ini di dunia maupun di Indonesia ini, dimana tanpa harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus dari pemerintah, seperti kita selama ini diberlakukan dengan baik, diberlakukan dengan secara layak. Itu ini yang kemudian dilakukan secara menyeluruh dengan deregulasi penerbitan pers yang berlaku di Indonesia. Nah, dari perencanaan bisnis dan penerbitan pers ini, ada pun tantangan penerbitan pers yang dilihat dari beberapa indikator-indikator yang ada di antaranya, yaitu yang pertama, yaitu harga bahan baku, yaitu seperti kertas, tinta, film, maupun yang sebagainya. Itu merupakan tantangan terlebih dari penerbitan pers ini. Yang kedua, yaitu kontribusi biaya kertas yang ingin dikelola, itu mencari sekitar 40-45% dari komponen-komponen biaya produksi yang ada di penerbitan pers tersebut. Nah, yang ketiga, yaitu menurunnya daya beli masyarakat menurunnya daya pembelian masyarakat, itu dimana ditambah lagi itu dengan
melonjaknya dari suatu penjualan atau bahan baku yang ada di seperti koran, itu majalah, itu membuat biaya produksi tiap harinya, tiap produksi yang ingin dilakukan itu semakin besar, itu seperti majalah itu menjadi besar. Dan yang selanjutnya lagi itu dimana yang keempat itu bagi penerbitan pers itu beroperasi kecil nih, dimana bisa langsung menunda gimana atau bahkan menutupi penerbitannya atau pembatasannya dari bagi penerbitan pers ini. Nah, yang selanjutnya lagi itu adanya bisnis penerbitan pers di akhir abad ke-20-an, di mana menjadikan mereka merasa hidup tak hendaknya jadi layaknya. Di akhirnya itu bisnis penerbitannya berjalan dengan lancar, dan penerbitan persnya itu berjalan mulus untuk melakukan suatu penerbitan pers tersebut. Adapun 3 langkah yang bisa dimanfaatkan dalam suatu bisnis penerbitan pers, yaitu mempertahankan kehidupan perusahaan persnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah pertama, perhatian secara ekstra, di mana eksternal ini mendukung pendapat dari menjual iklan yang ada di perusahaan pers tersebut. Nah, yang kedua yaitu secara informal, di mana melakukan esensial, di mana di semua unit usaha yang ada di suatu perusahaan pers ini melakukan unit perusahaan yang lebih maju lagi, sehingga efisiensialnya itu dimuat secara menyeluruh dan melibatkan dari suatu yang bisa dimanfaatkan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu perusahaan pers ini berusaha memperoleh suntikan atau internal yang ada di suatu perusahaan pers tersebut. Nah, dari beberapa langkah-langkah yang ada di perusahaan pers itu yang memanfaatkan dari suatu penerbitan pers ini, yaitu mendirikan suatu penerbitan sebuah seperti surat kabar, terutama di surat kabar harian harus memperhitungkan pendekatan usaha jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di mana jangka pendek ini itu di tahun awal atau di tahun pertama itu yang melakukan suatu perusahaan yang ada di suatu penerbitan pers ini. Nah, yang kedua itu baru kemudian jangka panjang, yaitu dari tahun kedua sampai seterusnya, sehingga tidak terkendala maupun vakum dari suatu penerbitan pers ini. Maka harus benar-benar melakukan mendirikan sebuah surat kabar itu dengan baik dan layak untuk diberitakan di media sosial maupun di media TV. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.